Terima kasih masih bersama kami dalam program Serambi Islami spesial Ramadan. Kali ini kita akan membahas tentang keseimbangan aspek spiritual dan sosial. Mungkin saya sebagai pemantik terkait tema kita kali ini, saya silakan. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa TPRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Memuji dan bersyukur bukan basa-basi, tapi memuji dan bersyukur dari hati yang paling dalam, hati yang zauq, hati yang benar-benar merasakan bahwa Allah lah yang menggenggam diri kita. Nabi sering bersumpah, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang senantiasa menggenggam diriku. Allah lah yang mengatur semua urusan makhluk-makhluknya di langit dan di bumi, sehingga tidak akan terjadi satu peristiwa di jagat raya ini tanpa seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah sekalian, di pagi hari yang cerah ini, suasana bulan Ramadan, kita akan mengkaji kajian tasawuf kita, yaitu keseimbangan aspek spiritual dan sosial. Nah, kalau kita berbicara tentang ilmu tasawuf, adalah wilayahnya, objek kajiannya al-qalbu, kolbu kita. Lalu apakah ada hubungan dengan aspek sosial? Tentu para ulama membagi-bagi sehingga menjadi satu disiplin ilmu. Ada ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Pembagian itu untuk memudahkan pembelajaran, tapi bukan dipisahkan selama-lamanya. Seolah-olah tasawuf itu nggak ada kaitannya dengan aspek sosial. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Tauhid, fikih, dan tasawuf, syariat Islam itu keluar dari satu diri. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka harus kembali terintegrasi antara ilmu tauhid, fikih, dan tasawuf. Maka ilmu tasawuf tentu dari kolbu yang bening, yang bersih, akan peka secara aspek sosialnya. Kalau kita lihat ajaran Islam, seperti di bulan Ramadan ini kan, kita berpuasa untuk meningkatkan aspek spiritual kita, untuk kita semakin peka secara spiritual. Maka kita mengeluarkan zakat sebagai aspek sosialnya. Kalau kita lihat awal surah Al-Baqarah, Allah memberikan kriteria bagi orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kriteria orang yang bertakwa itu percaya kepada yang gaib, mendirikan sholat, dan mereka mengeluarkan dari sebagian rizki yang Allah berikan kepada mereka. Jadi erat kaitannya antara sholat dengan zakat, spiritual dengan sosial. Kita lihat sholat kita diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Spiritualitas kita akan naik ketika kita bertakbir, lisan mengucap Allahu Akbar, qalbu kita hudurul qalbi ma Allah. Qalbu kita musyahadatur rububiyah, menyaksi atas keagungan dan kemuliaan Allah. Lalu apa akhirnya? Assalamualaikum. Kita ucap salam. Rukun sholat yang terakhir kita salam. Salamnya kepada siapa? Sesama manusia. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi aspek spiritual dengan aspek sosial yang menyatu. Nah, kita akan berbicara keseimbangannya. Bahwa tadi sudah disampaikan, kita ini diciptakan menjadi umat wasatho, umat yang pertengahan, yang berkeseimbangan, ya, antara aspek spiritual dengan sosial. Misalnya dari satu sisi. Nah, maka kita belajar tasawuf ini supaya
meningkat dari aspek sosial kita. Jadi sebetulnya ukurannya gini, kalau aspek spiritual kita meningkat, itu pasti akan sejajar dengan peningkatan dari sisi kepekaan dari aspek sosial. Jadi tidak akan bertolak belakang. Ketika meningkat aspek spiritualitas kita, akan meningkat aspek sosial kita. Kenapa? Karena kolbu itu ya, memiliki kesamaan. Allah ciptakan dan semua kolbu kita mengandung fitrah semenjak dilahirkan. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang terlahir dalam keadaan fitrah. Fitrah artinya mengandung nilai tauhid, nilai keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita belajar tasawuf akan membuahkan orang-orang yang peduli secara aspek sosial. Mari kita lihat contoh dalam kitab Al-Maqasid, dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Yusufiyah Fi Bayani Adillatis Sufiyah yang dikarang oleh Syekh Yusuf Khotor Muhammad rahimahullah. Ada yang disebut dengan maqasid at-tasawuf. Apa sih tujuan belajar ilmu tasawuf? Jangan sampai belajar ilmu tasawuf itu Kita tahu tujuannya. hanya mementingkan dirinya sendiri, dia asik dengan spiritualitasnya, nggak peduli sama sekali dengan aspek sosialnya. Tidak seperti itu. Ada 5 dari tujuan bertasawuf. Salah satunya adalah tautinul qalbi ala rahmah wal mahabbah. Tujuan bertasawuf supaya kolbu kita dipenuhi dengan kasih sayang dan kecintaan. Ya, kalau kolbu kita dipenuhi dengan rahmat, kasih sayang dan kecintaan, itulah agama kita, agama pembawa rahmat. Itulah nabi kita, Nabiur Rahmat, nabi pembawa rahmat. Jadi agama kita mengedepankan rahmat Allah, maka dalam mengawali 114 surat, kecuali surah Al-Bara'ah, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, atas nama Allah. Allah yang Ar-Rahman, yang Ar-Rahim, dimustaq dari Ar-Rahmat. Kasih sayang. Nabinya adalah Nabiur Rahmat, nabi pembawa rahmat. Ketika Nabi di Mekah dizolimi, dianiaya, para sahabat itu sudah gimana? Greget gitu, pingin ngelawan. Gitu. Ya, kemudian menyampaikan kepada Nabi, kenapa ya Rasulullah kita tidak melawan? Kenapa tidak kita melaknat mereka? Maka Nabi mengatakan, aku adalah Nabiur Rahmah, nabi pembawa rahmat. Maka Al-Quran menyebutkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat, kasih sayang bagi seluruh alam semesta, bukan hanya manusia. Nah, jadi dengan belajar tasawuf itu supaya kolbu kita dipenuhi dengan rahmat dan kecintaan. Maka kalau orang semakin ya tinggi ilmu tasawuf, pemahaman dan pengamalannya, semakin tinggi kesadaran dari aspek sosialnya. Maka kalau kita dengar Imam Junaid al-Baghdadi rahimahullah pernah mengatakan, as-sufiyu kal ardi. Orang sufi itu seperti bumi, seperti tanah. Yutrahu alaiha kullu qabihin. Dilemparkan di atas tanah bumi yang jelek-jelek. Coba buang air kecil kemana? Ke atas bumi. Buang air besar ke atas bumi. Kotoran sampah di mana? Di atas bumi. Tapi wala yakhruju minha illa kullu malih. Tidak keluar dari bumi kecuali hal-hal yang baik-baik. Pohon-pohon, ya, sayur-sayuran, buah-buahan keluar dari mana? Walaupun dilemparkan ke bumi yang apa? Yang jelek-jelek. Jelek ya. Kita sudah bisa gitu apa belum? Orang lain memfitnah tapi kita mendoakan. Ya Allah ini. Ya, Jadi kalau ini kalau kita bicara tentang
keseimbangan tadi, yang kata kunci dari saya tadi itu adalah saling integritas ya. Kata saya tadi itu, semakin tinggi orang itu berspiritual, maka dia akan penuh dengan sosial. Ini sangat menarik, karena kalau kita kaji kembali nanti itu ada namanya etis-etis yang diperlukan seorang spiritual dalam menghadapi sosial gitu. Tapi saya ingin ke Kiai Hilmi nih. Beliau ini merupakan direktur kajian Rumah Kitab. Rumah Kitabnya apa nih, Kiai? Rumah Kitab itu singkatan dari Rumah Kita Bersama. Oh, Rumah Kitab Bersama. Iya. Dalam hal apa itu, Kiai? Dalam hal pengorganisasian masyarakat, pemberdayaan perempuan, dan penguatan mitra-mitra jaringan pesantren. Oh, khusus pesantren. Khususnya dalam bidang keadilan dan al-musawa wal adal. Jadi perempuan, kemudian hak-hak perempuan, dan anak. kelompok rentan. Oh, kelompok rentan ya. Yeah. Ini menarik, kita akan kaji nih Kiai Hilmi terkait dengan tema kali ini. Yeah. Kalau kita bicara tentang spiritual dengan sosial, kalau kita kaitkan di era modern saat ini kan, yang penuh dengan kegelisahan, banyak asupan eksternal gitu ya, orang yang menggunakan teknologi yang berlebihan, akhirnya hidupnya individual gitu. Bagaimana tanggapannya, Ki? Memang, terima kasih Pak Kiai Dayu. Memang dua hal ini sebenarnya tidak berpisah dulunya. Tapi ketika di masa sekarang, ini kok menjadi berpisah kan begitu. Orang yang sibuk di sosial atau untuk urusan sosialnya sendiri, tapi jauh dari nilai spiritual. Ada orang yang sibuk di wilayah spiritual, tapi dianggapnya hubungan spiritual itu hanya dia dengan Tuhan. Bagaimana tadi sudah diingatkan oleh Abuya Syekh kita, itu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi ini orang-orang yang mengimani hal gaib ya, malaikat ya kan, dan semua makhluk-makhluk gaib dari Gusti Allah, tetapi juga orang yang mendirikan sholat dan orang yang mimma razaqna, orang yang selalu melimpahkan, berbagi kira-kira, orang yang selalu berbagi kepada sesama, berbagi kepada keluarganya, menjadi orang terbaik bagi keluarganya. Kalau dilihat dari situ, kita bisa melihat nyambung dengan kitabnya Ya'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Itu karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau bilang, fa inna syari'ata, sesungguhnya syariat, ini dengan kalimat taukid. Fa inna syari'ata, sesungguhnya syariat itu, mabnaha, itu dasarnya, ya kan, wa asasuha, sudah dikuatkan lagi dengan taukid, dengan asas. Dasar dari syariat itu alal hikam, didirikan di atas hikmah-hikmah, wa masalihil ibad, itu kemaslahatan hamba, fil ma'ashi wal ma'ad. Jadi kemaslahatan itu tidak hanya untuk individu, tapi kemaslahatan itu basisnya adalah sosial. Karena semakin orang mengenal syariat, semakin orang harusnya itu melalui mengenal manusia. Baik, jadi ini menarik juga saya tadi tentang integrasi spiritual. Ini kayaknya sepakat semua ya, bahwa spiritual dan sosial itu saling terintegrasi ya. Tapi saya kan banyak sekali paradigma ya, mungkin yang terjadi saat ini bahwa orang yang berspiritual, yang bertasawuf itu yang suka beruzlah, yang mengasingkan sosial. Padahal sosial itu penting loh. Kalau kita bicara tentang teorinya salah satu filsuf yang terkenal di abad ke-20 itu, Pierre Bourdieu mengatakan bahwa ada modal sosial penting untuk seorang ulama. Komunikasi, saling mengenal. Itu bagaimana, Ki? Iya, makanya kita harus merujuk kepada orang yang menerima Quran. Rasulullah SAW itulah mursyidnya para mursyid. Fakihnya para fuqaha. Jadi Nabi itu adalah mursyidnya para mursyid, fakihnya para fuqaha. Jadi 3 rukun agama ini, tauhid, fikih, dan tasawuf ini mengalir dari satu diri yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kaget ketika orang berbicara urusan agama itu urusan manusia dengan Tuhan. Ini apa namanya?
Mafahim yajibu antusohah. Pemahaman yang wajib diluruskan ini. Agama itu urusan diri dan Tuhan saja katanya. Ini kekeliruan yang luar biasa. Kalau agama itu hanya kaitan dirinya dengan Tuhan, selesai. Agama itu menyangkup semua aspek. Coba kita lihat dalam surah Al-Ma'un. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Fadzalika alladzi yadu'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah engkau wahai Nabi, orang yang mendustakan agama? Orang yang mendustakan agama itu orang yang menghardik anak yatim, yang mentelantarkan anak yatim, yang nggak mau ngurus anak yatim. Itu pendusta agama. Walaupun rajin sholatnya, puasanya, tapi dicap oleh Allah sebagai pendusta agama dan orang yang tidak menganjurkan untuk memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Ini kentara dalam agama kita dari sisi aspek sosial. Syekh, kalau kita bicara tentang keseimbangan ini kan sekarang kan momentum Ramadan, puasa nih. Yeah. Puasa itu kan tidak diartikan sebagai normatif saja. Puasa menahan, ada preventif ya kan, menahan diri, mencegah, bersih gitu dan banyak hal. Dan ini ada kaitannya dengan sosial nih. Yeah. Ada satu hadis dalam riwayat Imam Ahmad itu mengatakan, in aratta ayyulayyina qalbaka fa'atim masakin. Kalau hati kamu pengen lembut, beri makan anak miskin. Apalagi dalam momentum puasa ini, bagaimana ya Syekh dalam hal ini Syekh? Ya, itu kan pelajaran yang bersifat praktis. Ya. Kita berhadapan langsung dengan masyarakat yang kaum du'afa. Makanya ini santri-santri di MUI ini benar-benar harus mengintegrasikan ilmu. Kalau sekarang orang kuliah tapi yang dipikirin pekerjaan. Secari ijazah untuk apa? Cari kerja. Padahal kerjaan kita tuh banyak di masyarakat. Betul nggak? Banyak sekali pekerjaan kita di masyarakat. Tapi kan nggak ada profitnya. Nah ini yang tawakalnya kurang. Dianggap rezeki itu dari sebuah lembaga. Padahal rezeki itu dari siapa? Dari Allah. Kalau kita memperhatikan intan surullah yansurkumullah. Yakinilah kalau kita menolong agama Allah, membela kaum du'afa, kita memperhatikan pendidikannya, kita ajarkan mereka dengan ajaran-ajaran Islam. Di masyarakat kita ini banyak yang harus kita selesaikan. Dari kemiskinan, pendidikan, ekonomi, ya, kehidupan sosial. Maka sebetulnya kalau kita mau terlibat, dan itu adalah agama. Agama terlibat dari semua sisi dan aspek. Maka kalau kita benar-benar terintegrasi ilmu kita, penghayatan kita semakin mendalam, maka kita akan pulang ke masyarakat, itu akan bermanfaat ilmu kita. Dan Allah yang akan menjamin hidup kita. Yakin apa enggak? Allah menjamin urusan kita. Yansurkumullah. Allah akan menolong kita. Jadi bagi mahasiswa Islam yang belajar di Rosah Islamiyah, jangan khawatir urusan rezeki. Ayam aja nggak khawatir urusan rezeki. Ada nggak ayam ngeluh, ditanya, ayam kenapa kamu ngeluh? Bingung mikirin makan? Enggak kan? Cuma dikasih apa? Dikasih apa tuh? Ceker doang. Dikasih ceker untuk nyari rezekinya. Kita dikasih akal, dikasih hati, diturunkan agama. Maka yakinkanlah kita memperjuangkan agama, Allah yang akan menolong agama kita. Jadi kita melihat sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau semenjak remaja, dewasa, menikah sampai usia 40 tahun sebagai orang yang sukses dalam bidang bisnis, sebagai entrepreneur. Tapi setelah datang wahyu, berhenti semua. Beliau memikirkan satu, agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apakah beliau menjadi miskin? Tidak. Beliau menyatakan rizki tahta dhilli rumhi. Ketika pertama para sahabat diajak ya untuk membela agama Allah ketika perang Badar,
Sebagian kaum muslimin ada yang ketar-ketir. Kenapa? Sebab jumlahnya saja nggak seimbang. 300 lawan 1000. Maka turun ayat yang berkaitan dengan beratnya menghadapi peperangan. Asa antakrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Bisa jadi yang dianggap kalian benci peperangan lebih baik bagi kalian. Ternyata perang Badar itu dimenangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka mendapatkan ghanimah yang besar. Maka Nabi mengatakan, rizki tahta dhilli rumhi. Walaupun Nabi sudah meninggalkan perniagaan, semenjak Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sebagai pedagang lagi. Inni rasulun ilaikum. Aku utusan Allah bagi kalian. Berhenti berdagangnya, fokus di dalam berdakwahnya dan mengajarkan agama kepada umat. Allah kasih rezeki dengan ghanimah yang besar. Jadi membela agama Allah itu, maka kita akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi aspek-aspek sosial agama kita, maka di dalam ilmu tasawuf itu ada satu pergerakan. Namanya Thariqah Sanusiyah Idrisiyah. Dulu berpusat di Libya sebelum berdiri negara Libya. Pendirinya adalah Syekh Muhammad ibn Ali As-Sanusi. Maka disebut Sanusiyah, Harokah Sanusiyah. Beliau mengintegrasikan tauhid, fikih dan tasawuf sebagai ke depan untuk membedah kolbu dan jiwa umat terlebih dahulu. Sebab kalau kolbunya lemah, wahnu, kena penyakit lemah, cinta dunia, takut mati, gak mau bisa diajak berjuang. Maka tasawuf tampil sebagai ujung tombak. Untuk apa? Membersihkan kolbu, tazkiyatun nafs, pembersihan kolbu terlebih dahulu. Baru kalau kolbunya bersih dari seluruh penyakit-penyakit hati, dan kolbu didandani dengan sifat-sifat yang terpuji, kesabarannya, tawakalnya, ridhonya, syukurnya, kemudian mahabbah cinta kepada Allahnya kuat dalam kolbunya, maka baru bergerak di bidang at-tarbawiyah, pendidikan, bergerak di bidang ad-da'wiyah, di bidang dakwah, di bidang siasah politik, di bidang ijtimaiyah kemasyarakatan, bergerak terintegrasi dengan baik sampai terwujudlah menjadi sebuah negara yang disebut dengan negara Libya. Dan yang menjadi raja Libya pertamanya Muhammad Idris, itu adalah cucu dari pendiri Thariqah Sanusiyah Idrisiyah. Ini satu gambaran, satu contoh menggerakkan masyarakat diawali dengan membersihkan kolbu terlebih dahulu dengan nilai-nilai sufistik, dengan nilai-nilai ajaran tasawuf, sehingga semuanya bergerak secara teratur, maka sampai terbentuk sebuah negara. Nah, ini mengikuti kepada pendahulunya Rasulullah SAW. Nabi itu nggak menciptakan negara Islam. Nabi itu menjalankan dari taklim sampai tatbik, dari mengajarkan Islam sampai menerapkan ajaran Islam dalam sisi kehidupan yang begitu lengkap dan komplit. Sehingga kalau dipandang Madinah, ya disebut negara Islam. Nah, inilah pentingnya kita memahami Islam. Bukan pemahaman yang dangkal dan parsial, tapi Islam yang dalam dan terintegrasi. Para ulama terdahulu cerdas, pemahamannya luas dan mendalam, dan terintegrasi. Sehingga berbesar diri dah negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi kita jaga ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini kedewasaan di dalam memahami dan mengamalkan agama kita. Maka inilah yang harus kita ikuti para ulama kita, supaya pemahaman kita pemahaman yang lurus. Maka belajar agama itu harus berdasarkan sanad, ya, silsilah dari ulama ke ulama. Ya, maka para ulama mengatakan dalam kitab Buyudot Al-Mawahib Al-Makiyah, al-isnadu minaddin, sanad itu bagian dari ajaran Islam.
laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Seandainya sanad itu tidak penting dalam agama, orang akan berbicara agama siapa saja, yang diomongin apa saja. Kira-kira kacau nggak agama? Bayangin, orang ngomong atas nama agama siapa saja, akhirnya yang diomongin apa saja. Tapi mengatasnamakan agama. Maka ingat nih, Ustaz Bayu, para ulama mengatakan nisbut tabib yufsidul abdan. Kalau setengah jadi dokter, baru semester 3 udah keluar, langsung buka praktek. Apa yang terjadi? Yufsidul abdan, yang rusak badan pasien, praktek. Nisful alim, ada lagi setengah jadi alim. Pesantrennya belum lulus, Pak. Belum dapat ijazah, tugas dari gurunya. Buka pesantren. Nisful alim yufsidul adyan. Efeknya adalah merusak agama. Jangan berhenti belajar, tapi terus belajar. Kita belajar supaya ilmu kita, pemahaman kita luas, mendalam dan terintegrasi dengan baik, sehingga di tengah-tengah masyarakat kita hadir benar-benar menjadi rahmat, menjadi pendamai, menjadi ketenangan dan kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai di tengah-tengah masyarakat yang sudah mayoritas muslim tapi gaduh aja, itu bid'ah, itu syirik. Padahal di tengah-tengah masyarakat kita sudah mayoritas muslim. Para ulama terdahulu mengislamkan Nusantara ini. Tinggal kekurangan-kekurangannya kita perbaiki. Gak boleh gaduh, gak boleh menuding kafir, gak boleh menuding ahli syirik atau ahli bid'ah. Semuanya neraka. Nah, kita komitmen dengan pemahaman yang lurus apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi walaupun terbentang kita 15 abad, dengan adanya sanad ini, kita sama dengan menerima ajaran dari siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, Hilmi. Ya. Kalau tadi saya memantik tentang kaum du'afa ya saya. Kalau sampean kan jenengan kan konsen di perempuan. Iya. Kalau gimana melihat dalam spiritual dan perempuan ini? Terima kasih, Kiai Dayu. Kalau kita melihat Al-Quran, kita ada salah satu teks ayat yang paling populer, tetapi mungkin pemahamannya masih sangat individu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak, ini terjemahan populernya, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kemudian orang memahami bahwa ibadah itu ya terlepas dari kehidupan sosial, terlepas dari simpati kita kepada kehidupan masyarakat, terlepas dari simpati kita, perhatian kita kepada keluarga, kepada anak istri, kira-kira begitu. Khususnya perempuan ya? Khususnya perempuan. Istri ya? Iya. Jadi, padahal maksud dari ayat itu manusia dan jin, dan makhluk-makhluk Tuhan ini hanya mewakili saja manusia dan jin itu tugasnya untuk memang mengabdi. Mengabdi? Iya. Kita tidak bisa langsung mencapai Gusti Allah karena Gusti Allah itu maha besar, butuh perantara, maha segala-galanya. Yang kita bisa langsung, salah satu cara untuk dekat kepada Allah, ya dekat dengan makhluknya, dekat dengan ciptaannya. Kita secara tidak langsung itu menghormati, menghargai Gusti Allah. Jadi semakin perhatian kita kepada sosial kita, kepada istri kita, kepada adik-adik kita, kepada ibu kita, kepada semua masyarakat yang bisa kita jangkau, maka itu sama saja kita taqarrub ilallah. Jadi taqarrub ilallah itu harus dipahami memang dari hati sekali. Akarnya untuk bisa begitu itu dari hati. Tanpa hati yang sensitif dengan orang-orang lemah, tanpa hati yang sensitif dengan orang-orang rentan atau mereka yang berada di kelompok rentan, maka akan sangat sulit untuk bisa
melihat bahwa spiritual dan sosial itu merupakan Hal yang berbeda, kesatuan. ya? Padahal ya Jadi hal yang mereka berbeda. mengira berbeda, padahal itu Padahal satu kesatuan. Baik. Ini gimana sih? Kalau kita melihat ini sih, kan perempuan ini sering dilupakan ini. Iya. Kalau kita kaitkan dengan spiritual, bagaimana sih? Iya, justru sangat saya mengapresiasi ini dengan Kiai Hilmi ini yang menggeluti di bidang sesuatu yang sangat penting, di ranah di mana yang sering terzolimi. Terzolimi. Wanita, ini wanita ada Ada tiga ini, nih ya. iya. Terzolimi apa enggak nih? Secara Islami berarti Ya, mungkin menghargai karena perempuan. makhluknya lemah gitu kan, akhirnya sering terzolimi sama yang kuat, sama laki-laki. Jadi ini perlu perhatian yang lebih serius, lebih fokus lagi. Ya alhamdulillah ini mudah-mudahan bisa berkembang di tengah-tengah masyarakat yang peduli. Makanya Rasulullah SAW itu ya ketika Fatimah datang, beliau yang mencium tangannya, mencium keningnya. Di saat itu jahiliyah, anak wanita itu kan dikubur hidup-hidup. Iya. Bayangkan Rasulullah SAW tampil dengan membalikan suasana. Wanita, anak wanita dicium tangannya, dicium keningnya. Betapa Nabi menunjukkan peradaban yang tinggi. Yang biasanya teraniaya, terzolimi, beliau angkat. Ibu-ibu ya diangkat oleh Rasulullah SAW. Ketika salah satu sahabat bertanya, kepada siapa dia harus berbakti? Ummuka. Sampai 3 kali baru abuka. Ibu-ibu, wanita-wanita. Ini perhatian Islam. Sampai ada bab waris, dapat bagian wanita. Di masa jahiliyah, wanita ini nggak dipedulikan. Walaupun setengahnya, ini untuk mengangkat wanita. Jangan dilihat setengahnya nggak adil. Kita lihat secara integral. Karena yang wajib dari rezeki dalam Islam itu laki-laki. Wajar kalau wanita dikasih setengah. Karena tidak punya kewajiban untuk menafkahi keluarganya. Laki-laki dapat 1 bagian karena dia yang menafkahi semua istri dan anak-anaknya. Tapi dengan bagian setengah saja, ini luar biasa. Yang tadinya wanita nggak punya hak untuk memiliki. Nah, jadi ini perhatian-perhatian seperti ini yang harus kita genderangkan. Kita mengabdi di tengah-tengah masyarakat bagaimana membumikan risalah Islam ini. Makanya ketika Fathu Makkah sudah tiba, di mana masyarakat kafirin dan musyrikin Mekah masuk Islam berbondong-bondong, tahun berikutnya dalam tarikh disebutkan yang disebut dengan Amul Wufud, tahun di mana datang perwakilan-perwakilan dari berbagai daerah. Mereka datang ke hadapan Nabi menyerahkan wilayahnya. Bahrain itu wilayahnya penduduknya Majusi, tapi menyerahkan wilayahnya kepada Nabi. Walaupun mereka belum masuk Islam, melihat sisi keadilan dan aspek sosial yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Mereka takjub dengan Islam, takjub dengan Nabi kita yang memperhatikan aspek sosial. Jadi kalau kita bicara tentang spiritual, dengan aspek sosial, semua elemen masuk ya saya. Iya. Perempuan, kerabat, laki-laki, dan semuanya memiliki equality, kesamaan dalam hal ini ya. Iya. Baik, saya di sini ada beberapa pertanyaan dari jamaah adik-adik, sudah dipersiapkan ya. Di sini juga ada Fiti, mungkin Fiti dulu bisa ditayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Perkenalkan, nama saya Bastian. Saya seorang karyawan swasta. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh TVRI ini. Saya penyimak kajian-kajian tentang hati dari Syekh Akbar Muhammad Fathur Rahman ini. Mohon izin saya ingin bertanya, Syekh. Semboyan negara Indonesia kan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya keberagaman dijamin pemerintah kita. Pertanyaan saya, bagaimanakah Islam, khususnya ilmu tasawuf, bisa mewujudkan harmonisasi atas kebinekaan yang ada di negara kita ini? Seperti apa contoh bentuk pengamalan ilmu tasawuf terkait harmonisasi ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melihat negara Indonesia yang heterogenitas, yang keragaman, bagaimana sumbangsi spiritual? Ya, jadi kekuatan spiritual ini, kekuatan hati ini yang akan menyatukan. Kalau lihat kulit kan beda-beda. Iya, betul. Ada yang hitam, ada yang sawo matang katanya, ada yang putih.
Begitu juga bahasa berbeda-beda, demikian pula isi kepala kita. Sangat beragam, sangat berbeda-beda. Tapi ada sebetulnya satu yang bisa menyatukan yang berbeda-beda itu. Itulah hati. Karena Allah menciptakan hati dari tiupannya. Wa nafakhtu fihi mir ruhi. Allah tiupkan ke dalam jasad manusia yang sudah sempurna dalam kandungan ibu, mir ruhi, dari ruhku. Ini seolah-olah ruh kita ini bagian dari ruh Allah. Padahal tafsirnya adalah min ruhi, ruh diidofatkan kepada aku. Itu adalah tasyripan, memuliakan. Jadi Allah sangat memuliakan ruh manusia seakan-akan itu ruhku, firman Allah. Nah, ruh inilah yang menjadi kekuatan yang bisa menyatukan. Lihat, Aus dan Khazraj di Madinah. Begitu juga kabilah yang lain, saling berperang satu sama yang lain, saling memenangkan satu sama yang lain. Sebelum datang Rasulullah SAW, datang Nabi, fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwan. Yang ditaklif, yang dijinakan tuh isi kepalanya atau hatinya? Isi kepala mah beda-beda persepsi. Tapi Allah jinakan hati kalian. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Maka jadilah hati itu karena nikmat dari Allah menjadi ikhwana, bersaudara. Jadi yang harus disatukan itu kolbu terlebih dahulu. Maka belajar ilmu tasawuf ada supaya kolbu kita bersih. Salah satunya dari al-hikdu, kebencian. Kebencian bisa tumbuh karena perbedaan, perselisihan cara pandang yang berbeda. Ya, dalam berbagai hal pasti ada cara pandang yang berbeda. Ilmu tauhid, fikih, tasawuf, tafsir, hadis, semua punya cara pandang yang berbeda. Maka kekuatan hati inilah yang bisa menyatukan ketika kolbu kita jinak dengan ilmu tasawuf. Maka ketika kolbu kita bersih akan menjadi bersaudara yang hakiki. Ya. Ini kalau kita bicara tentang isi kandungan Al-Quran ya saya, memberikan pedoman tentang merawat keberagaman ini, itu dimulai dari sikap spiritual itu sih, menghormati, keadilan. Makanya kalau dalam kajian usul fikih itu menarik sekali kalau dikembangkan, dan itu juga bagian dari kajian spiritual. Baik, siapa yang mau bertanya? Wah, ini banyak sekali nih saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, Syekh. Ya, silakan. Mantap sekali tadi penjelasan dari Syekh Akbar terkait keseimbangan aspek spiritual dan sosial. Namun di media, entah itu di media sosial atau media lainnya, ada yang menjelaskan atau ada orang-orang yang spiritualnya bagus di dalam bertorikoh, tapi dia mengabaikan aspek zahir. Sehingga ketika orang lain atau orang umum melihat dia, kok Islam begini banget sih. Nah, bagaimana cara kita untuk menyeimbangkan antara aspek batin dan aspek zahir ini? Terima kasih, Syekh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang menjadi stigma buruk saya. Iya. Islam kolot, jumud, bagaimana cara-caranya saya untuk bisa menghilangkan itu? Kalau kita kembali kepada metodenya para ulama, ada syariat, thariqah, hakikat. Ini sebetulnya konsep yang luar biasa. Apa yang disebut dengan syariat dalam kitab Tanwirul Qulub bi Muamalati Alamil Ghuyub, Syekh Muhammad Amin Al-Qurri mengatakan, syariat itu adalah nama dari kumpulan hukum-hukum taklifi, baik yang disebut amalan zahir maupun batin. Itu yang disebut syariat. Syariat itu bukan fikih. Ini pengertian ulama mutaqaddimin. Jadi disebut syariat itu ya ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, itu syariat. Thariqah adalah al-amalu biha, mengamalkan syariat. Jadi pemahamannya tauhid, fikih dan tasawuf ini adalah harus terintegrasi. Dari sisi memahami, dari sisi mempelajari, silahkan. Oh, kita belajar tauhid, ini belajar fikih, ini madahnya tasawuf. Tapi pemahamannya harus terintegrasi. Kemudian thariqah artinya
mengamalkan syariat ini secara bersamaan. Tauhid, fikih, dan tasawuf ini harus bersamaan, nggak boleh dipisahkan. Kan contoh Imam Malik sudah jelas-jelas dengan kaidah yang sangat terkenal, man tasawwafa walam yatafaqah faqad tazandaqa. Barang siapa yang bertasawuf tapi meninggalkan aspek fikih, maka disebut zindik, ahli kebatinan di luar Islam. Sebaliknya, man tafaqqaha walam yatasawwaf faqad tafaqqaha faqad tafassaqa. Barang siapa yang berfikih tapi meninggalkan tasawuf disebut fasik. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Barang siapa yang mengintegrasikan, memadukan amalan zahir fikih dengan amalan hati tasawuf, itulah yang hak. Nah, jadi ini pemahamannya yang tidak terintegrasi mengakibatkan pengamalan yang salah. Siapa lagi yang mau bertanya? Masih tetap banyak ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bunaya Solihah. Saya mau izin bertanya, Syekh. Jadi apa makna dari kesempurnaan Islam dan kelengkapan ajaran Islam? Apakah sudah tidak ada yang ditambah lagi? Oke, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Islam itu kan sempurna, Syekh. Iya. Kalau belum lengkap, apakah ditambahkan lagi? Gimana, Syekh? Ya, ya, Allah sudah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, ya, ayat ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi pada hari ini aku sempurnakan agama bagi kalian. Jadi Islam sudah sempurna semenjak turun ayat itu. Al-yaum ay al-hudur. Alif lamnya menunjukkan yang hadir hari Jumat waktu itu. Pada tanggal 9 Zulhijjah sebelum Nabi wafat. Nah, Hujjatul Wida pada haji perpisahan. Datang ayat ini ketika Nabi sedang wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah di hari Jumat. Agama sudah sempurna. Makanya setelah itu lam yunzal ba'dahu, tidak turun setelah itu yang disebut dengan al-ahkam, ayat-ayat tentang hukum. Sudah sempurna hukum. Nah, maka oleh sebab itu inilah rujukan. Rujukan bahwa prinsip-prinsip dalam Islam itu sudah sempurna. Ya, sudah sempurna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka agama yang sempurna itu adalah agama yang menghubungkan Khalik dengan makhluk. Agama yang menghubungkan Allah, makhluk kita dengan Allah. Agama yang menghubungkan makhluk dengan makhluk, sosial. Agama yang memperhatikan aspek zohir dan batin, jasmani dan rohani. Demikian pula agama yang sempurna itu yang menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Itulah gambaran dari kesempurnaan agama kita. Tapi jangan sampai ada paham ayat ini, ya, kalau tidak ada masa Nabi, bid'ah. Nah, ini yang dangkal tuh yang gitu, menunjukkan nggak sempurna itu pemahaman agamanya. Coba lihat sumber ajaran agama kita di abad kedua Hijriah, para ulama terutama madhab yang 4 itu kan punya usul fikihnya. Ya, ya. Usul fikih untuk menghasilkan produk fikih. Ulama itu sudah memberikan penjelasan sumber Islam itu selain Quran dan Sunnah ada. Ada masolih al-mursalah, kemaslahatan yang walaupun mursalah tidak ada nas Quran dan Sunnahnya, mengumpulkan Al-Quran contohnya, ya, kemudian mengambil pajak di masa Umar bin Khattab, menggaji di zaman Nabi nggak ada gaji muadzin, nggak ada gaji askar yang menjadi tentara. Kori. Ada, kenapa? Kori juga. Dikasih gaji. Nah, ada itu semua adalah masolih al-mursalah, nggak ada nas Quran dan Sunnahnya. Apakah itu disebut bid'ah? Tidak. Ada sumber hukum yang lain. Masolih al-mursalah. Ada juga al-urfu. Apa urfu itu? Adat kebiasaan yang baik itu menjadi salah satu sumber ajaran Islam. Jadi kalau luas pemahaman agama kita seperti para a'immah, para imam-imam madhab, wah,
insya Allah nggak akan ada yang berantem urusan agama. Nggak ada yang bermusuh-musuhan satu majlis dengan majlis yang lainnya. Nggak ada. Toleransinya tinggi. Ya, Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik, tapi beliau membuat ijtihad baru. Jadi sungguh luar biasa. Nggak kata Imam Maliki, kamu kurang ajar ya, nggak ngikuti madhabku, malah bikin madhab sendiri. Nggak marah Imam Malik. Sangat menghormatinya, sangat menghargainya. Ini contoh yang luar biasa. Pantas kalau Nabi menyebutnya khairu qarni. Sebaik-baiknya kurunku itu salafus soleh, bukan yang ngaku-ngaku salaf tapi nggak soleh. Ya, coba toleransinya tinggi sekali. Imam Syafi'i kunut, nggak kata Imam Hanafi ya jadi bid'ah, enggak. Kan muridnya Imam Syafi'i itu Imam Ahmad bin Hambal, nggak membid'ahkan gurunya. Imam Hambali nggak kunut, Imam Syafi'i kunut, nggak membid'ahkan. Nah ini hebatnya para ulama kalau dalam, luas, dan terintegrasi agama. Dan terutama lagi, ada penghayatan agama, ruh dari syariat itu yang dirasakan. Sehingga itulah yang menjadi akhlak yang mulia. Tumbuhnya akhlak yang mulia itu dari dalam. Ya, bukan pencitraan. Itu mah politikus. Sebagian politikus. Tapi yang disebut akhlak yang mulia itu mengalir hati yang paling dalam. Itulah penghayatan agama atau disebut ihsan. Itulah yang menjadi gambaran dari ilmu tasawuf kita. Baik, kalau kita bicara tentang produk fikih itu relatif ya saya. Dia akan berubah, fatwa itu akan berubah. Tapi yang menarik tadi saya itu ada etika antara guru dan murid ya saya. Bahkan dalam kalangan Asy'ari juga tidak memudahkan kafir ya. Tidak memperbolehkan kafir terhadap orang yang selagi mereka masih Islam. Masih ada yang mau bertanya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zaki, izin bertanya Syekh terkait tadi yang Syekh sampaikan tentang golongan-golongan yang agak sedikit kurang enak gitu. Saya ingin bertanya bahwa Nabi itu memang kan diutus sebagai basyiron wa nadhiro. Ya. Kira-kira presentasinya berapa Syekh itu? Antara Bashir dan Nadir. Apakah Bashir yang dimenangkan atau Nadir? Atau memang seimbang? Bagaimana Syekh? Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa menjawab? Menarik ini. Antara Bashir sama Nadir, ini lebih banyak mana? Ini menarik ya Dayu. Terima kasih. Kalau melihat dari pernyataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin tadi, maka syariat itu spesialis ajaran yang diturunkan oleh Gusti Allah ya. Itu untuk kemaslahatan manusia. Jadi tanpa membeda-bedakan antara laki dan perempuan, tanpa membedakan antara mayoriti dan minoriti, tanpa membedakan antara suku, ras dan agama yang ya berlawanan begitu. Tapi yang dilihat adalah kemaslahatan insannya. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri. Jadi kalau dilihat itu lebih banyak mana antara Bashir dan Nadir? Ya tentu itu lebih banyak Bashirnya. Nadir itu sedikit sekali. Kalau kita lihat komposisi Al-Quran yang 6.666 ayat, itu yang peringatan itu sedikit banget. Sisanya itu kabar gembira, tuntunan sosial, tuntunan ubudiyah, tuntunan ijtimaiyah, tuntunan bagaimana kita berkeluarga, berbangsa, dari berkeluarga, bermasyarakat sampai berbangsa. Jadi syariat menurut saya itu kebanyakan besar itu justru kabar gembira. Kabar gembira untuk menciptakan kerukunan umat beragama, kabar gembira untuk menciptakan perdamaian, kabar gembira ini syariat isinya itu ideologi yang tanpa perang. Menghindari peperangan, menghindari permusuhan, menghindari diskriminasi terhadap perempuan dan kelompok rentan. Kalau pembahasan yang dijelaskan oleh
Kiai Hilmi tadi itu sama seperti Syekh Muhammad Al-Ghazali ketika menulis kitab Al-Muhawwil Al-Quran itu ada 5 komposisi penting dalam Al-Quran. Bahkan kata saya tadi ahkam itu paling terbawah itu yang dibahaskan. Ya. Tapi justru di publik, di masyarakat tuh hukum lebih banyak dibahaskan. Tetapi kita Syekh Muhammad Ghazali yang dilupakan itu tentang kisah, tentang spiritual. Dan ini harus sebagai tokoh-tokoh anak muda atau kiai yang mau ngajari tentang Islam ini harus mengenal secara terintegrasi. Baik, masih ada yang bertanya? Ustaz Deden? Boleh? Oh, boleh, silakan. Silakan. Sudah habis ya? Nanti ada. Masih ada. Apa nanti takut lupa. Baik, terima kasih Silakan. Ustaz. Saya izin bertanya. Iya. Islam itu kan mengajarkan tentang aspek sosial itu dari berbagai hal. Contoh seperti Al-Quran juga menjelaskan tentang perintah sholat dan zakat itu kan selalu beriringan. Kemudian keimanan juga diukur dari seberapa kita Bersosial. bersosial. Namun kenapa hal itu tidak menyebabkan manusia menjadi sosialis gitu, Syekh? Sosialis ya? Iya, bahasanya sosialis. Iya, itu bagaimana, Syekh? Ya, silakan saya. Tidak menjadi makhluk sosial. Betul. Ya, sebetulnya gini. Ada yang paling berat dalam diri kita itu adalah membersihkan jiwanya. Bisa jadi pemahamannya sudah merata. Pemahamannya sudah terintegrasi antara tadi tasawuf dengan peningkatan spiritualitasnya dengan fikih sosialnya. Tapi kalau belum menyentuh ke ranah terdalam, itulah yang namanya di dalam kolbu itu ada fuad. Nah, itu dalam kolbu itu ada fuad. Itu kalau belum sampai ke jantungnya, ke dalamnya, itu tidak akan menjadi satu tindakan. Ya, jadi bisa jadi pemahamannya sudah komprehensif, tapi masih ada di dalam dirinya berbenturan. Ya, kepentingan egonya, ya takut yang bakhilnya, bakhilnya, individualistisnya, itu yang bertolak belakang dengan nilai-nilai kebaikan dan kebenarannya. Nah, maka para ulama memberikan tips bagaimana supaya kita lebih mendalam lagi penghayatannya. Maka di dalam tubuh manusia itu, aspek terdalam itu ada tingkatan. Pertama, as-sodru. Apa sodru itu? Dada. Maksud dada bukan dada yang fisik, tapi dada yang dalam. Apamang syarahallahu sodrahu lil Islam, bahwa ala nuri mir rabbih. Jadi dada itu yang dimaksud dada hati. Dada yang bagian dalam itu tempat munculnya Islam, kesadaran terhadap Islam. Di dalam sodr itu ada namanya kolbu baru. Kolbu itulah tempat tumbuhnya iman. Keyakinan-keyakinan itu ada dalam level kedua. Sodrun, tumbuhnya Islam, ketundukan. Kolbu, tumbuhnya iman. Ada yang ketiga, fuad. Fuad ini tumbuhnya ihsan tasawuf. Jadi bisa jadi tasawufnya baru retorika, baru ceramah, tapi belum sampai ke fuad. Nah, fuad inilah tempat tumbuhnya ihsan, kesadaran yang dalam. Ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarok. Kalau tasawufnya sudah mendarah daging, maka otomatis aspek sosialnya akan meningkat, kepedulian sosialnya akan meningkat. Dia merasa bahwa diri ini sama dengan yang lain, sama sebagai manusia dari sisi kesamaan. Nah, maka dia akan memperlakukan orang lain seperti kepada dirinya sendiri. Itulah sabda Nabi, tidaklah termasuk beriman yang sempurna hingga dia mencintai orang lain seperti mencintai dirinya. Itu sudah kesadaran yang ihsan dalam fuad. Nah, jadi belajar tasawufnya kan berhenti nih. Dan terutama juga mempraktekkan tasawuf lewat riyadhah dan mujahadah. Ini kita sudah masuk dalam segmen terakhir, kesimpulan tema kali ini. Mungkin Ustaz Ilmi, tema kali ini bisa disimpulkan? Ya, terima kasih Ustadz Dayu. Islam mengajarkan rahmatan lil alamin. Ajarannya memang berisi tentang rahmat yang tidak hanya untuk individu laki-laki, tidak hanya untuk orang kaya, tidak hanya untuk mayoriti, tapi juga untuk perempuan, untuk minoritas, untuk kelompok rentan, dan semua makhluk-makhluk Tuhan. Tidak hanya kita hidup di dunia,
sendirian, tapi juga kita harus menghormati lingkungan, kebersihan dan lain. Ini merawat dari semua yang Tuhan telah ciptakan. Karenanya Islam rahmatan lil alamin. Jadi rahmat untuk semua. Baik, silakan saya. Ya, pemirsa TPRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu kaidah al-harokah al-batiniyah tuntiju al-harokah al-zohiriyah. Pergerakan kolbu akan menciptakan, membuahkan pergerakan yang zohir. Jadi kekuatan spiritual akan mencerahkan dan akan menggerakkan kekuatan sosial. Lihatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum diutus usia 40 tahun, ada dua hal yang dilakukan oleh Jibril alaihissalam sebagai mursidnya, sebagai gurunya Nabi. Yang pertama adalah dibersihkannya hati Nabi oleh Jibril alaihissalam mulai Nabi masa kecil usia 4 tahun sampai sebelum Mi'raj. Yang kedua adalah Nabi bertahanus di Gua Hiro. Itu adalah kekuatan menyucikan hati dan mengkoneksikan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan spiritual Nabi inilah yang mampu merubah tatanan dunia. Yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur, keluar dari kekuatan spiritual, berekses positif, perubahan secara sosial yang positif. Ya, jadi yang dapat kita pelajari hari ini bahwa spiritual dan sosial itu memiliki terintegrasi. Seorang sufi memerlukan modal sosial untuk berkomunikasi terhadap masyarakatnya. Seorang sufi tidak akan bisa mendapatkan menyampaikan ajaran spiritualnya karena tidak memiliki modal sosial. Justru sebaliknya, seorang sosialis tidak memiliki spiritual, dia justru kehilangan eksistensi seorang manusia. Baik, terima kasih Syekh Ustadz Ilmi dan Ustadz Deden, Ustadz Mula, terima kasih telah hadir, dan juga para jamaah dari MUI Jakarta Selatan ya. Sering-sering sekali ke sini ya. Di sini kok muka-mukanya berbeda-beda nih Syekh. Tapi tetap semangat kita hari ini berpuasa. Tentunya juga para pemirsa di rumah, terima kasih juga telah setia nonton Serambi Islami spesial Ramadan. Jangan lupa tonton terus setiap hari Kamis kajian tasawuf bersama kami Dayo Akreminah dan Syekh Fatur Rahman Embage. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Selamat berpuasa, semoga amal kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yufiquna fima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TPRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita pejamkan mata kita. Kita bangkitkan makom ihsan dalam kolbu kita. Merasa seolah-olah melihat Allah, atau kita yang senantiasa merasa ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita muhasabah beberapa menit ke depan. Waktu terus bergulir tanpa henti. Allah bersumpah wal asr, demi masa demi waktu. Sementara ajal kematian telah Allah tetapkan ketika kita dalam kandungan ibu. Dan Allah rahasiakan ajal kematian kita dalam umur kita masing-masing. Sehingga pertanyaan besar kita, kapan kita akan kembali kepada Allah. Sebelum kembali kepada Allah, dan kita tidak akan bisa menghindari dari kematian. Tapi Nabi memberikan saran, tips, isti'dadu lil maut qabla nuzuliha. Persiapkan kematian, bekali kematian kita sebelum kematian itu menghampiri kita. Maka oleh sebab itu, mari dalam rangka kita mempersiapkan diri, membekali diri, dan periksa bekal kita, periksa amal kita, apakah sudah ikhlas, apakah setiap solat-solat kita sudah menghasilkan hudurul qalbi ma'allah, hadir hati bersama Allah, damai, tentram kolbu ketika beribadah kepada Allah. Inilah catatan-catatan penting kita. Kalau belum, mari kejar ketertinggalan kita di masa lalu untuk terus berupaya menghidupkan kolbu kita, kolbu yang selalu menghadap kepada Allah, sehingga tumbuh dalam kolbu kita cita rasa dan kecintaan kita kepada Allah. Kita akan bahagia dan senang ketika diperintahkan oleh Sang Kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mari angkat kedua tangan kita, kita berdoa dan bermunajat kepada Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a
wa yaqinan shadiqa wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, bersihkan hati kami dari seluruh penyakit-penyakit hati, penyakit takabur, penyakit ujub, penyakit dengki, penyakit iri kepada sesama, penyakit cinta kepada dunia, cinta kepada penghormatan manusia, dan cinta kepada kedudukan dan posisi. Ya Rabb, hidupkan hati kami selama-lamanya. Jadikan hati kami yang selalu bisa zikir sir kapanpun dan dimanapun kami berada. Ya Rabb, persiapkan kematian kami. Sebelum ajal kematian tiba, persiapkan kematian kami. Dan jadikan kematian kami nanti kematian husnul khatimah. Mampuhkan mengakhiri kalam dengan kalimah thayyibah, kalimah la ilaha illallah. Jauhkan kematian kami dari kematian su'ul khatimah. Ya Ghaniyu agnina bifadlika amman siwak. Rabbana wasi' alaina arzaqana fi dunyana wala tahjubna biha an ukhrana. Allahumma ja'alha fi aidina wa la taj'alha fi qulubina birahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Zat yang Maha Kaya, limpahkan rizki yang luas bagi kami dalam kehidupan dunia. Jangan jadikan rizki yang luas menjadi penghambat untuk ibadah dan akhirat kami. Ya Rabb, jadikan rizki yang luas cukup dalam genggaman kami, jangan masukkan rizki yang luas dalam hati kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Serambi Islami. Salah satu fungsi ilmu tasawuf itu membuat hati kita jadi lapang dada, yang berjiwa besar, lapang dada. Nah, sementara hari ini kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berlimpah, maka efek yang akan dirasakan adalah jiwa manusia.